kedua permainan antara Rebellion Sinai melawan King Paps. Yap, ini dia masih di game yang kedua, match kita yang kedua. So, kita akan lihat apakah ini akan ditutup kemenangan 2-0 untuk Rebellion atau ternyata Kings dengan komposisi hero yang cukup balance seperti yang sudah dibahas oleh Choji bisa menyamakan kedudukan atas Rebellion. Dan sejauh mata memandang, Sir dengan sangat cepat berhasil ngamanin karya Purple Buff-nya. Berikut juga dengan Dario. Kalau ngomongin komposisi hero mereka, sebetulnya mereka balance power mereka nanti terlihat ketika Turtle hadir, objektif netral hadir. Karena setup mungkin akan terlihat di sana. Karena kalau ngomongin hero mereka ini, mereka powernya dari mid game to late game. Ketika mereka bisa ngamanin karya item-item ofensif. Sorry, dari mana? Dari kedua belah tim. Dari kedua belah tim, iya. Iya. Kalau menurutku sebenarnya early game dari Rio. Wait a moment, Soji. Karena udah ada satu buah first blood yang berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Kings dengan hilangnya Nathan di area River. Ya, first blood tadi ada jatuh ke tangan Shogun. Yep. Jadi kalau kita ngeliat ke arah Ser, dia dapetin power kayaknya dari Little Wanderer ya tadi yang udah bisa diambil oleh teman-teman dari King. Tapi setidaknya Nathan dengan diginya, ruginya tuh nggak terlalu signifikan gitu loh. Karena ya balik lagi dia jadi telur di satu tumbang membuat waktu untuk masuk ke dalam tim fight lagi ini cukup cepat untuk dia peroleh. Tapi melihat dari segi rotasinya Rio dengan membuka Mountain Shocker, seenggaknya dia tahu bahwa ada posisi dari King yang cukup jauh dari dirinya membuat dia pun mencoba melakukan invasi terhadap jungle yang dimiliki oleh King Esports. Yap, itu dia jadi salah satu poin plus juga terhadap jungle pattern yang dimiliki Rio sebetulnya. Dan mungkin ini akan ada space yang diberikan oleh pemain-pemain dari Rebellion C9 Tokyo yang memang butuh banget scaling by item untuk bisa berkontribusi melalui damage. Tapi sudah mulai terpantau di area kamera kita bahwa point of view Sir sedang melakukan poking karya Turtle, posisi yang cukup jauh dari pemegang Retribution Rebellion C9 Tokyo yang menandakan bahwa bakal nggak ada kontes lagi untuk di Turtle pertama. Ini bakal diberikan secara cuma-cuma laser yang memang tidak ada observasi juga, tidak ada penjagaan. Karena lihat fokus dari seorang Bell adalah manfaatin rerumputan untuk bisa memberikan serangan-serangan kejutan di area awal mengarah ke area mid laner yang dimiliki oleh Rebellion. Oke, untuk sekarang di menit ketiga, net worth udah mulai ada perbedaan tapi nggak signifikan. Hanya satu skill point saja perbedaannya. Cuman saja melihat dengan adanya Harris ditambah lagi dengan Digi untuk daerah bottom lane. Ini Minotaur dari King ya, harusnya sih udah mulai intens nge-babysit ke arah bot lane ya sih. Karena balik lagi Summoner ditambah lagi dengan Harris yang sebenarnya range-nya nggak terlalu jauh, tapi sekali kena untuk di area early game juga lumayan sakit loh. Yep. Apalagi datangnya ke arah Cloud Newt yang tidak menggunakan Brave Smite, justru menggunakan Quantum Charge. Oke, tapi udah ada satu buah serangan kejutan yang datang mengarah ke area Walker yang masih bisa bertahan sepersekian detik, tapi berhasil dieliminasi begitu saja oleh seorang Bell dari area teman-teman Kings. Dan satu tukar nothing, lagi-lagi Rebellion mereka berada di posisi yang tidak diuntungkan di area early game. Bentar, ini ada perbedaan nih antar dari XP laner, sama-sama menggunakan Fighter Emblem, sama-sama menggunakan Brave Smite, tapi untuk talent kedua dan juga talent pertamanya mereka berbeda. Dimana kalau kita ngelihat ke Big Mac dengan Arlotnya, dia ngambil ke arah Rapture dan juga Tenacity. Sweet spot antara damage penetration ditambah lagi dengan defense. Yep. Tapi kalau kita ngelihat ke Yuzongnya Shogun, ini ngambil ke Festival of Blood, ditambah lagi dengan adanya Furnace yang ngebuat ini juga sweet spot antara durability sama offensif, tapi sebenarnya lebih cenderung ke arah durability sebenarnya sih dengan Festival of Blood-nya. Kita tahu betul bagaimana style time yang bisa dihadirkan oleh seorang Shogun ya, itu yang mungkin dimaksimalkan dengan adanya Festival of Blood di talent kedua yang diamankan oleh seorang Shogun terkait emblem. Dan sejauh ini masih menjadi Infinity War aja, Shogun dan juga Big Mac belum mau terlalu gegabah untuk melakukan inisiasi team fight. Terlebih lagi Turtle yang terakhir akan muncul dalam waktu beberapa detik. Rotasi dari Bell juga udah mulai terlihat. Final Slash di denial dengan area satu bawah Shadow DT. Dan Bell terhentikan dengan adanya damage yang diberikan dan teroutplay. Satu pemain finally berhasil diamankan oleh pemain Rebellion C9 yang sudah mulai nampaknya untuk melakukan poking karya Turtle. Lihat Shogun bakal coba untuk memberikan distractions, memberikan space atas Sir untuk bisa mengamankan Turtle yang kedua. Tapi lihat team fight dari pemain Rebellion yang membuat dua pemain down, tapi masih bisa bertahan dengan ada satu buah Black Dragon Form yang dibuka dari seorang Shogun. Dan lihat, dari dan tertinggal di rombongannya dimiliki oleh Kings membuat satu pemain lagi dari teman-teman Kings harus tewas di area hutan. Turtle memang diambil oleh King, tapi lihat bagaimana pertukarannya membuat Shogun darahnya tipis dan pun juga tumbang. Ini ada pertukaran ya untuk dari Newt dan juga Shogun.
Cuman seenggaknya ada push potensial yang bisa didapati oleh teman-teman dari Rebellion Sinai. Lihat bagaimana Digi di area bottom lane itu udah bener-bener nahan banget, bahkan melakukan reverse time terhadap Shogun. Lawannya Harith. Bisa sih sebenarnya dengan knock-up-nya ataupun Furious Dive dari Shogun, tapi agak susah untuk ditargetkan mengingat bahwa mobilitas dari Harith ini cukup tinggi. Yes, lihat dari ketertinggalannya objektif netral ya. Kalau kita lihat tadi kontes dari Turtle minim banget dilakukan, tapi dari Rio Rebellion Sinai masih bisa menyesuaikan diri terkait leveling yang tidak terlalu didominasi oleh Laser. Dan bahkan sejauh ini teman-teman dari Rebellion sudah mulai menitik beratkan rotasi mereka mengarah ke area God Laner yang mereka miliki sebagai late game power. Yang juga menjadi satu buah asuransi oleh teman-teman dari Rebellion. Terlihat sudah ada satu buah Synchro Visions yang nampaknya masih bisa didenial oleh pemain-pemain dari Kings dengan Ocean of DT yang dia buka. Dan lagi-lagi kita memantau untuk game yang kedua ini temponya slow, but sure banget. Yang dimana mereka sama sekali cuman menghadirkan tim fight skirmish. Iya, ini masih skirmish kecil aja lah. Nggak terlalu besar banget impact-nya. Tapi yang udah lumayan besar impact-nya adalah power dari Rio. Kenapa Joji bilang seperti itu? Dia level 10. Ser juga level 10. Tapi Rio ini bawa ke arah killing spree. Yang ngebuat dia menurutku bakalan punya potensi lebih oke lagi untuk prolong team fight. Tapi untuk mid lane udah mulai di... Deadly Cat dibuka, Black Dragon Form tertrigger mengarah ke area dua pemain yang harus tumbang dari Rebellion Sinai. Dan lihat, 3 member dari Rebellion tumbang seketika double kill. Berhasil diamankan oleh seorang Bell. Dan 4 pemain dari teman-teman Kings langsung segera mungkin mengarah ke area Turtle terakhir yang kemungkinan akan menjadi perfect Turtle untuk mereka. Rebellion Sinai mereka tidak diperbolehkan untuk terbawa tempo yang dibawa oleh teman-teman Kings yang sejauh ini dari segi perekonomian mereka memegang kendali perbedaan angkanya di angka 2000 atas Rebellion. Karena ya balik lagi ya, untuk Rebellion Sinai punya team fight yang cukup panjang, Rebellion Sinai ini bawa roamer yang bersifat support. Sementara kalau kita ngeliat ke arah King, roamer mereka itu purely tank dengan ngebawa dan Shogun pun bisa menjadi badan terdepan. Jadi kalau mau ada team fight besar-besaran, lihat bagaimana itemnya pun dibuat oleh teman-teman dari Rebellion Sinai. Item defense pun ini sama sekali masih belum kelihatan yang jadi di tangan mereka. Dari segi diginya ngambil Enchanted Talisman. Dari Arlotnya ini sepertinya akan membuat Kara Thunderbelt dan itu pun masih belum jadi gitu loh. Otomatis yang ditekankan oleh Rebellion Sinai, masalahnya dari durability itu ada di Cult Altar. Nah, kalau udah dependent sama Cult Altar berarti mereka bakalan susah banget team fight kalau nggak ada Walker. Nah, ditambah lagi di sini Rebellion Sinai udah mulai terpressure, sudah mulai dikandangin begitu saja pemain Kings dengan ada satu buah serangan Rock Wave yang sempat dibuka oleh Bell dengan posisi yang seperti ini, dengan item yang bahkan dia udah jadi item penetrasi. Kings bakal enak banget untuk mainin karya rumputan, serangan-serangan unbreakable yang datang dari Bell ini akan merugikan pemain-pemain dari Rebellion Sinai yang sudah terpantau tanpa Lord. Kings berhasil merenggut karya satu buah inner middle turret, mengarah karya satu inner turret yang ada di area top lane, dan Rebellion Sinai mereka dari sini hanya diberikan kesempatan untuk menerima serangan tanpa diperbolehkan untuk bisa memberikan counter setup mengarah ke arah pemain-pemain Kings yang sedang menunggu sebetulnya ke arah dari Lord yang pertama yang sebentar lagi bakal hadir. Ya, Lord pertama akan hadir dalam 20 detik lagi dan melihat damage dari Rio sepertinya untuk head to head melawan Ser masih sangat-sangat kurang. Bahkan lihat bagaimana Nathan kena ke arah Crab Claw Cannon-nya aja. Itu udah hilangin 1,5 bar HP-nya dia. Ini benar-benar susah banget untuk bisa maju ke depan sana karena damage potensial dari Rebellion Sinai itu sebenarnya udah oke, tapi balik lagi tadi yang seperti kita katakan, frontline mereka itu benar-benar tipis banget. Sementara kalau King dari Ser aja dia sendiri, walaupun ada time journey, ingat dia punya deadly catch yang dimana cooldown dari deadly catch dibandingkan dengan time journey itu pasti bakalan lebih cepat di deadly catch. Membuat sisi power yang bakalan besar banget kalau teman-teman dari Rebellion Sinai berkumpul. Apalagi kalau dicampur dengan Minion Fury yang dimiliki oleh Dan. Yep. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Rebellion Sinai kalau misalkan mereka ingin menang? Mereka harus delay. Delay dalam artian apa? Delay sampai ada power potensial untuk bisa menahan damage dari King. Karena sejauh ini Big Mac sebenarnya bisa. Tapi dia sibuk banget untuk ngurus lane dan menurut Joji itu adalah hal yang wajar. Ingat, dia XP lane. Ya, satu-satunya momen yang bisa diciptakan oleh Rebellion Sinai adalah datang dari seorang Big Mac yang dari tadi selalu diberikan distractions oleh pemain-pemain dari Kings yang sudah mulai memanage wave minion mereka dan bahkan melakukan invasi terhadap sektor hutan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Rebellion yang sedang sibuk harusnya untuk memaksimalkan defensive mechanisms yang bakal mereka gunakan karena Lord
berada tepat beberapa meter lagi di area teras rumah yang dimiliki oleh pemain Rebellion karena lihat sudah ada satu buah Black Dragon Form yang dibuka oleh seorang Shogun. Big Mac mengarah ke area satu pemain dan yang terfinal first begitu saja masih bisa survive mundur ke belakang, tapi lihat Big Mac tidak memberikan kesempatan dan pulang hidup-hidup. 3-4 pemain Kings memilih untuk mundur setelah berhasil menghancurkan karya 2 base turret yang dimiliki oleh Rebellion Sinai. Itu dia power yang dimiliki oleh Rebellion Sinai. Walaupun mereka kehilangan ataupun ketinggalan gold di angka 9.000, kalau momentumnya pas, kalau setupnya pas, ya seperti tadi. Dan diculik, mau ada sisi apapun, ketutup sama time journey, bahkan membuat Shogun pun tadi lari terbirit-birit. Karena dari segi HP itu udah tinggal satu baras saja. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi item defense-nya, untuk Shogun, oke lah, Dominance Ice dan sepertinya menuju ke arah Athena Shield sepertinya di tangannya. Tapi sisanya kalau kita ngeliat ke arah Dan aja yang menggunakan Radiant Armor dan juga Dominance Ice. Itu bisa dibilang cukup cepat loh ditumbangkan oleh teman-teman dari Rebellion Sinai. Jadi setup yang mereka harus bawa adalah kumpul, tifat besar-besaran, siapkan time journey. Jangan sampai tergunakan dengan sia-sia. Oke, tapi Nathan baru saja tertrigger dengan satu buah flicker dan nyaris saja di pick off dengan damage yang diberikan oleh Seer. Karena lihat dia udah cukup dari segi penetrasi melalui adanya satu buah Throw Strike dan juga Malefic Roar. Berikut juga dengan adanya Blood of Despair sehingga damage yang dia keluarkan mengarah ke area hero-hero Glass Cannon seperti Nathan, Rio dan juga Moy. Berikut juga dengan Walker ini bakal seperti itu. Ditambah lagi kita udah lihat ada satu buah Rose Gold Meteor. Final Flash mengarah ke area Seer yang dimana baru saja kita bahas melalui damage yang berhasil dia hasilkan. Dan ini mungkin bisa jadi satu buah asa untuk pemain-pemain Rebellion Sinai yang berhasil menculik satu player inti Kings. Dan bahkan Kings tahu betul bagaimana power dari Rebellion untuk bisa memberikan serangan balik. Karena ini udah masuk menit ke-11, mereka tahu betul item-item yang datang dari Rio dan juga Moy juga udah cukup mumpuni untuk bisa memberikan serangan balik. Tapi ya JP ya menurut gue ya, itu tadi agak rugi juga sih. Why? Ngambil ke arah Slayer, Final Slash, oke itu udah cukup banget skill sword-nya. Cuman out of nowhere, mungkin karena trigger disiplin juga ya. Walker FP itu nyalain call altarnya. Padahal teman-teman dari Rebellion Sinai itu nggak kena damage masif loh. Karena teman-teman dari King itu berada di luar, sementara Bini itu ditarik ke dalam. Jadi ada potensi bahwa Lord di game kali ini, di menit kali ini nggak bakalan terlalu efektif untuk dikontes oleh Rebellion Sinai, kecuali kalau ada call altar lagi. Yes, mereka harus dapetin momennya sih. Ada perbedaan satu level yang mempengaruhi damage retribution harusnya yang berhasil dihasilkan oleh Rio dan juga Seer. Ditambah lagi Big Mac berusaha coba untuk maju ke depan dan tidak tinggal diam. Berikut juga ada satu buah Black Dragon Form yang dibuka oleh Shogun untuk memberikan distractions. Memberikan upaya mundur, teori ancaman dan Lord berhasil diamankan oleh teman-teman Kings tanpa ada satu korban jiwa pun yang berhasil diamankan oleh kedua belah pihak. Berikut juga dengan ada Rebellion, ini mana mereka mundur lagi secara teratur dan ingat mereka minim area of effect yang sebetulnya luas untuk bisa nge-clear Lord in hands ini. Iya, Big King sebenarnya tadi udah oke banget di depan sana. Menjadi frontliner. Cuman balik lagi Rebellion Sinai nggak ada follow up damager yang benar-benar oke banget untuk nge-follow up ke arah Walker. Cuman kalau kita ngeliat ke arah King, ini seru aja udah ngambil ke arah si Halberd. Powernya yang dibawa ke arah depan sana ini bakalan sangat efektif banget untuk melawan ke Big Mac. Newt pun kalau kita lihat ya dari tadi, ini KD-nya masih 0-0 loh. Karena Blazing Duetnya dari tadi susah banget untuk masuk. Kalaupun emang masuk, pasti nggak bakal bisa efektif karena ada dua penjaga HP loh dari Rebellion Sinai. Ya, sejauh ini Lord masih berusaha untuk ditahan. Ditambah lagi Kings fokusnya adalah mempangkas habis semua base turret penjaga high ground yang dimiliki oleh teman-teman Rebellion Sinai yang sudah mulai terisolasi. Karena lihat, pemain-pemain dari Kings bakal coba untuk memancing terus Rebellion untuk team fight di area yang cukup rentan. Dan bahkan mereka belum mau terlalu overcommit dan greedy. Karena mereka tahu Big Mac masih bisa membuka karya satu momentumnya. Tapi lihat Deadly Catch dibuka begitu saja. Mengarah karya satu base Nathan tumbang. Dan bahkan lihat Shogun membuka karya satu Black Dragon Form. Memberikan distraction ke area belakang yang dimiliki oleh Rebellion. One out tercipta dan base berhasil diamankan oleh teman-teman dari Kings. 1-1. 1-1. Power dari King yang dibawa di game kali ini adalah dari segi sweet spot.